Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa penonton channel YouTube saya. Kali ini saya mau berbicara tentang kejadian sirup paracetamol di Gambia yang dilaporkan mengakibatkan kematian pada anak-anak. Nah, bagaimana cara sikap kita menyikapi keadaan tersebut? Ya, kalau dari sisi ilmu pengetahuan itu belum bisa ditarik kesimpulan yang sama, ya, antara kejadian di Gambia dengan di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Gambia itu sudah dijelaskan bahwa paracetamol sirupnya itu mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, sementara sirup-sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol tersebut itu tidak ada di Indonesia, tidak beredar di Indonesia. Jadi pertama, jelas sumber penyebabnya, kausanya tidak ada di Indonesia. Ya, jadi kemudian populasinya pun berbeda, negaranya berbeda, sehingga secara ilmu pengetahuan itu belum tidak dapat ditarik kesimpulan yang sama untuk Indonesia. Jadi kasus itu berlaku hanya di kasus Gambia saja. Ya, untuk di Indonesia bagaimana? Di Indonesia saya berpendapat sesuai dengan ilmu pengetahuan itu tidak dapat ditarik kesimpulan yang sama karena kasusnya berbeda, sumber penyebabnya juga berbeda. Kemudian bagaimana menyikapi pernyataan yang saat ini marak ya terkait dengan paracetamol sirup tidak boleh digunakan. Yang saya ketahui dari Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tidak menyatakan tidak boleh menggunakan paracetamol ya. Dari Badan POM hanya menyatakan untuk menggunakan obat secara hati-hati ya. Apabila ingin mengobati secara swamedikasi dengan mengobati sendiri ya, terkait obat bebas dan obat bebas terbatas yang kita bisa beli sendiri tanpa resep dokter. Apabila sudah tidak 3 hari tidak ada perubahan, maka harus menghubungi fasilitas kesehatan ya, baik itu dokter, puskesmas, klinik atau rumah sakit ya. Kemudian lebih berhati-hati terhadap penggunaan obat, baik itu lebih kita cermati kemasannya, kadaluarsanya. Kemudian akhir-akhir ini juga terjadi peningkatan angka gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Nah, itu kalau saya lihat tidak sampai saat ini pun IDAI mengatakan belum ada kesimpulan konklusi yang menyatakan oh ini disebabkan oleh paracetamol, bukan ya. Jadi masih perlu pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini pun Badan POM, IDAI dan pihak-pihak terkait masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kesimpulannya adalah itu tidak bisa ya, kejadian di kasus di Gambia tidak bisa ditarik kesimpulan yang sama untuk di Indonesia karena jelas penyebabnya paracetamol di sana mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Di Indonesia itu tidak ada karena sudah dicek oleh Badan POM, tidak terdaftar di Indonesia perusahaan yang menyalurkan obat itu di Gambia. Kemudian langkah kita adalah jika ingin mengobati secara swamedikasi dengan obat bebas dan obat bebas terbatas yang bisa kita beli sendiri, silahkan. Tapi jika 3 hari tidak ada perubahan, lebih baik menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.